Hai si Abel dan si Hena. Halo Pak. Ya, kali ini kita pakai Zoom, tengok. Oh, di kampus Pak. Aku sih di kampus. Si Abel di mana Oh ini? Pak, yang ku kemarin tuh pakai admin tuh karena aku di exam Pak. Terus Jadi kena tahu Pak, pakai admin yang mana Le, yang dibahas Le? yang tugas yang kemarin tuh Pak, yang gitu tuh. Aku Pakai udah tahu ngerubah. pakai admin. Bukannya lagi di demo besok kah? Tinggal diklik pensil yang gue bilang tuh. Aku lah tahu Pak, tapi tidak muncul Pak karena ada exam tuh. Ya udah, coba share screen pun. Coba share screen. Oh, Pak. Kelak lu. Laptop gimana? Oh, laptop pelit ada ya. Oh lah. Udah tahu Pak, ambil laptop, duit apa Pak? Weh, siapa yang curhat nih? Si Hena. Pak. Mak nih, naik, gaji Pak, naik lagi Pak. Sama ya lah Bu pun. Tolong Pak anak ibu nih Pak. Oh, rajin-rajin anak abu. Amin, Belajar, bimbing lah. tergantung si Abel lah Bu. Ya misalnya rajin baca. Misal pun di laptop di kampus baca jadi lemot amekai. Lah Pak, makasih banyak Pak. Oh lah sama-sama. Assalamualaikum Intinya Pak. si Waalaikumsalam mau si Abel nak ini nak belajar, kelak tanya bayi di lab ada tidak tersedia mana yang lab kosong untuk praktek. Jadi jangan diam-diam bayi. Amin. Sebelum datang lo tanya lo nih misalnya nih kasih nomor orang misalnya coba tanya ke beliau nih jadi dah ini masa pakai lab tentu dek selama untuk belajar hal lah. Oh Pak. Lah. Jadi tunggu kawan lagi. Oke. Wah, belum datang lagi ya. Hena ngapain diam Hena nih? Aku pikir Hena curhat tadi tuh. Hena. Kenapa kamu diam? Bukan Pak, bukan Hena. Oh lah, Hena lagi ngapain? Baru nak pergi begawi Pak. Baru nak pergi begawe? Coba nih begawe sambil kuliah nih. Ya Bel siap lo Bel jadi Bel. Oh lah banyak nih lah. Si Intan, si Rian, dan si Amirah udah siap? Oh Amirah. Oh Intan. Oi Pak, Pak. Udah siap? Udah Pak, udah. Udah Pak, udah. Oke, kita mulai kalau udah ya. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Rekayasa Web. Ya, saya izin share screen. Nanti sambil kalian juga share screen juga boleh jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas ya. Jadi sesuai agenda, hari ini kita akan bahas tentang plugin. Plugin ini ngapain aja intinya? Ya, sebenarnya mirip dengan tema, tapi beda peruntukan. Yang akan dipelajari sama cara nginstal plugin. Ada 3 macam. Sama persis malahan dengan catatan yang sebelumnya. Ya, ada secara online, semi online, dan yang cara ngupload. Nah, kita akan mencoba bahas install plugin nih caranya gimana. Nah, jika sudah seperti biasa, silakan kalian buka. Ngomong-ngomong di layarnya udah tampil kan yang saya tampilin ini? Share screen? Udah Pak. Sip. Nah, ini silakan buka yang mirip kayak gini nih. Ini kan yang sebelumnya nih. Jadi, yang saya minta kalian adalah localhost
yang WP admin, oke. Kemudian yang localhost yang biasa, nanti akan sama kayak gini nih. Bedanya yang kemarin tuh plug themes, kali ini plugin. Nah, jika sudah, nah bedanya hanya ini bedanya. Nah, tapi akan saya ulangi lagi nih. Nah, kita akan coba nginstal plugin. Ada yang namanya untuk galeri, ada untuk banner, ada SEO, ada yang seterusnya, ada untuk peningkatan keamanan. Cara gimana hari ini kita bahas. Jadi kalau kurang jelas, silakan ditanya. Yang saya minta kalian standby buka localhost SI5K 2122O dan localhost SI5K 2122O WP admin. Maksudnya apa? Kayak gini, dua macam seperti ini dibuka. Saya tunggu. Jika sudah, kita akan lanjut tahap berikutnya. Nah, agar lebih hemat di kalian, saya akan coba matiin yang ini, video saya ini. Oke, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Saya sambil tunggu, saya sambil absensi kalian nih. Belum ada pertanyaan sampai ini? Amirah ada. Amirah Fandri. Mana belum ada pertanyaan juga? Kalau nggak ada, saya lewatin. Amirah tiba-tiba hilang. Ada tuh. Si Hena, mau nanya apa, Hena? Nggak ada. Ya itulah, anggaplah nggak ada ya. Kita lanjut. Nah, untuk menginstal yang namanya plugin, caranya sekali lagi sama dengan menginstal tema. Ada 3 macam setidaknya. Nah, tapi yang mau saya bilang di sini, plugin itu digunakan untuk apa? Plugin ini semacam program kecil atau fitur untuk WordPress. Jadi konsentrasi ke kata-kata itu dulu. Plugin ini merupakan fitur untuk WordPress-nya. Untuk apa ya? Untuk melengkapi fiturnya. Jadi ceritanya namanya plug itu semacam nyolok masuk. Maksudnya itu nyolokin apa? Nyolokin program kecil ke dalam WordPress-nya. Sehingga apa? Kita tidak perlu coding susah-susah, nanti dari kita nginstal plugin itu dia cukup langsung dipakai. Nah, kita coba sekarang. Kalau kalian bingung nyarinya, boleh dibantu dengan seperti ini. Keyword. Plugin yang wajib diinstal di WordPress. Nah, kayak gini ya. Dibuka aja. Boleh di web manapun boleh. Hasil Google ini, nah seperti ini ya. Plugin wajib diinstal di WordPress. Nah, misalnya ada keluaran seperti ini. Saya coba baca, saya tunjukin kalian. Karena kalian nggak mungkin juga langsung tahu, oh pakai plugin ini ya. Nggak ada kayak gitu. Jadi kita bahas seperti ini. Jadi saya cari di Google, plugin wajib install WordPress. Ya sama, nanti ada dari hasil tuh kalian coba klik. Dicoba dulu, lihat. Nah, yang pertama, sama asumsinya kalian masih pemula, tentu akan bingung memilih plugin yang sesuai untuk websitenya. Ya benar, kenapa? Karena nggak tahu namanya. Kita tahu plugin untuk apa, untuk program kecil, untuk nambahin di fitur WordPress-nya. Selamat datang, Dehan. Izin, Pak. Iya, selamat datang juga Eva. Kalian ngapain tuh berseberangan? Dehan sama Eva lagi ada kegiatan di luar. Boleh izin absen duluan nggak, Pak? Lagi di bandara ya? Lagi di Korem, Pak. Lah, semoga sukses ya sama Pak Safrul ya. Iya, Pak. Dehan sama Eva izin dulu ya, Pak ya. Iya, terima kasih. Kami Makasih, lanjut Bapak. dulu ya. Iya, kami lanjut ya. Nah, di sini ya yang pertama ini bilangnya Akismet. Untuk apa? Mencegah komentar spam. Tapi Akismet itu sendiri nanti ada dua plugin bawaan. Salah satunya Hello Dolly, salah duanya si Akismet. Anti spam Akismet ini. Sebenarnya sudah ada dibawa sama WordPress-nya. Jadi dia plugin yang udah disertakan saat kita install WordPress. Nah, untuk apa? Untuk mencegah komen spam. Nah, jika kalian sudah aktif webnya, udah di hosting,
butuh interaksi dari pengguna, maka plugin ini ya bagus untuk diaktifkan. Jadi diinstal sudah belum? Installnya sih sudah, tinggal aktifkan yang belum. Nah, kalau nggak digunakan juga sekarang ini untuk kita belajar nggak masalah. Jadi ini bisa di skip. Tapi gunanya untuk apa? Untuk memblok. Jadi kita mesti kalau ada orang yang komennya itu berulang di web tertentu ya, Akismet ini yang cegah. Nah, kita mau nyobain ini nih, contact form 7. Oh, ada form berarti ya kayak HTML itu ya untuk bikin form. Kita mau nyobain ini bareng nih. Silakan ke halaman plugin. Kita coba cara nginstal plugin secara online. Nah, sama ya kayak tema sekali lagi sama. Ini cuma diganti aja tema jadi plugin. Persis malahan. Nah, kita coba langsung online dengan mengakses halaman plugin, menu plugin, plugin terpasang. Ya, boleh nggak ngeklik tambah baru? Boleh, sama aja. Nah, kita tujuannya tambah baru atau plugin tambah baru. Hasil-hasil yang ditampilin di sini merupakan belum tampil. Nah, ini nih ya, merupakan plugin yang tersedia di repositori WordPress dengan alamat WordPress plugin. Jika kurang jelas, boleh ditanya. Kita akan coba pakai plugin kontak form 7. Nah, ini pun saya random nih nyarinya nih. Kenapa? Asumsinya kita belum tahu mau install apa. Kita coba ya. Jadi yang ditampilin di sini, nah plugin ya, nanti mirip dengan yang di sini, Gutenberg, BB Press. Kalau saya BB Press ada nggak keluarnya? Kita tinggal cari. BB Press itu apa tulisannya tadi? BB Press ada S-nya double. BB Press. Nah, ini dia nih, BB Press yang ini BB ada juga dan seterusnya. Ya. Kalau di sini andalannya kayak gini, dia bilang Akismet kan udah ada, biarin lah Jetpack nanti. Nah, tapi kita mau nyoba yang direkomendasikan ini Contact Form 7. Nah, kayak gini. Berarti saat saya nyari di repositorinya, kan ini nih ada gunung. Nanti kita cari di sininya juga web admin. Nah, tinggal cari. Nanti ada gunung itu juga yang muncul di sini. Nah, silakan kita install. Kalian mau install secara online atau mau cara apa bebas ya. Kalau saya langsung online aja, install sekarang. Contact Form 7, install sekarang. Kalau mau pakai download, yang dari sini dapetin ya Contact Form 7, download file zip-nya kalian ekstrak, baru taruh di folder plugin, nggak masalah. Nah, saya bacakan ini, silakan diinstal. Saya ulangi, installah yang namanya Contact Form 7. Jika sudah diinstal ya, klik aktifkan. Untuk apa? Untuk bikin form. Nanti kita mau coba nih, bener nggak bisa bikin form? Nah, pastikan sudah selesai mengaktifkannya. Oke, saya tunggu. Silakan info jika sudah. Ardila sudah? Ardila sudah selesai diinstal? Oh, Ardila. Ya Pak, maaf Pak. Udah? Apakah sudah diinstal? Atau Baru masuk belum? Pak. Install apa ya Pak? Mohon maaf. Baik, ya. Ini saya sambil recording juga. Jadi yang diinstal sekarang adalah plugin Contact Form 7. Oh, belum Ya, Pak. iya, baik. Si Inzaghi Saputra. Gimana Inzaghi? Udah diinstal? Inzaghi diam. Antonius, Pangkal Pinang. Andrian Antonius, gimana? Antonius belum join audio nih malahan Antonius ya. Si Antonius masih ada nggak dia? Nah, sudah join barusan ya. Saya lanjut aja lah ya. Nanti kalian tinggal lihat recordingnya nih daripada saya tungguin nggak jelas misalnya infonya. Atau lagi OTW install, ada nggak?
Yang saya anggap nggak ada. Berarti saya lanjut. Jika sudah diinstal, habis itu ngapain? Nah, biasanya kita perlu mengaktifkan dulu. Jika sudah aktifkan, kebetulan ada link pengaturan. Kita klik aja link pengaturannya. Jadi biar nggak bingung nyarinya di mana. Nah, sebelumnya kan ada kita nggak ngeh bahwa dia ada bikin menu baru namanya kontak ya. Dengan ngeklik pengaturan itu tujuannya apa? Biar ditunjukkan langsung ke linknya. Jika sudah, dia bilang, sebelum nangis, kata dia, ngapain? Tidak nyimpan pesan dimanapun, kata dia. Nah, install plugin penyimpan pesan, kata dia. Flamingo untuk nyimpen, kata dia tuh. Keren tuh. Jadi dia merekomendasikan kita dengan Flamingo. Ya. Kemudian apa, kata dia? Contact form, powerful. Dia bilang apa, nambahin on contact list untuk ngirim ini daftar-daftar kontaknya menggunakan ini, kata dia. Dan ini. Nah, yang mau saya lakukan selanjutnya ini. Kebetulan di pengaturan langsung ditampilin. Dia udah bikin satu untuk kita. Perlu ngapain nih? Nah, saya coba edit. Saya coba lihat ya di sini nama Anda dan seterusnya. Ya, ada semacam kode HTML, tag-tag HTML. Berarti kalau ada bintang nih dia bilang required-nya, tapi bentuknya bukan bentuk HTML persis. Nah, kayak ginilah bentuknya. Kita mesti ngapain? Coba saya cek. Kepada dari subjek. Ini nih jika main emailnya, pesan, terima kasih dan seterusnya, pengaturan tambahan, nggak ada, tapi kita fokus ke formnya. Nah, yang mau saya bilang apa? Nama sudah ada, email, subjek, pesan, dan tombol kirim. Kita cek sekarang. Ini kan kalau ada perubahan kita simpan ya. Dan kemudian dia bilang, shortcode ini boleh ditempel di post laman konten. Di widget juga boleh. Kalau kita lihat, kalian boleh sambil nanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, web kita kemarin bentuknya seperti ini. Jadi kalau saya mau hubungi kami, ada menu hubungi kami di sini ya. Berarti saya mesti nambah sesuatu di situ. Nah, apa yang mesti ditambah? Saya di sini dibilangnya salin shortcode. Saya coba salin dulu. Copy. Saya misalnya nambahinnya di laman nih. Saya nambah baru. Nah, yang seperti kita bilang kan, laman ini baru muncul jika kita jadiin dia menu kan misalnya. Nah, berarti saya bikin laman, kontak kami, atau hubungi kami. Ya, kontak kami atau hubungi kami. Dia bilang, pastein code-nya. Kita nggak tahu nih, bener nggak kalau coding dipaste ke sini bisa. Nah, ini kita mau coba. Jika sudah terbitkan, jika ada pertanyaan, boleh ditanya ya. Jangan sampai udah terlalu jauh. Nah, terus apa kayak gini? Udah selesai kayak gini. Udah pasti ada belum hasilnya? Belum tentu. Kita coba lagi ngedit ke menu nih. Saya nambahin tampilan menu. Ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Berarti hubungi kami. Saya tambahin centang. Saya tambahin. Ya, jika kurang jelas yang tentang menu ini, lihat materi pertemuan sebelumnya. Hubungi kami ada simpan. Nah, jika sudah, saya akan reload. Harusnya di kanan ini ada nih. Reload, hubungi kami. Saya klik. Ternyata udah benar, ada formnya. Dengan bentuk, saya balik lagi nih ya. Berarti tadi itu di kontak, formulir. Nah, di sini dia edit, saya edit. Nama, email, subjek, pesan, dan tombol. Berarti kalau saya mau nambahin lagi, contoh, tanggal. Nah, tipe bidang wajib misalnya required, nanti ada bintang kan. Ini name-nya biarin, atau kalau saya mau ganti gangguin bisa nggak? TXT tanggal lahir misalnya. Nilai standar placeholder-nya apa? Isi tanggal lahir misalnya. Gunakan. Nah, range-nya ini mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, biarin aja. Dikosongin. Atribut ID-nya misalnya sama. Tanggal lahirnya bebas, kelasnya mau pakai kelas apa nggak, kelas form atau kelas apa. Kalau di sini, jika kita lihat, di Bootstrap itu ada kelas-kelas untuk objek ini. Tapi di sini apa? Kita intai dulu. Input name,
your name, kelasnya WPC7. Ya, kalau kita nggak ada custom kelasnya, kita skip aja yang di sini tadi. Nah, jika sudah, masukkan. Ternyata dia, nah, naruh di sini. Saya coba lagi. Simpan, dan di sini reload. Nah, ada dia, tapi nggak ada label. Ya, nggak seru. Berarti kalau ada mau label, kita nyonteknya di yang atas ini. Nah, berarti kata-katanya label, tanggal, lahir. Yang ini jangan dipusingin lah intinya. Tapi setidaknya kalian mesti tahu cara pakainya. Nah, jika sudah, di sini, nah kalau mau rapi, ada kata-kata label lagi nih di penghujung. Berarti di sini saya tutup dengan label. Saya coba lagi, simpan, dan saya reload. Nah, tanggal lahir labelnya sudah ada, tapi sekali lagi, kenapa sih tanggalnya ini kecil? Kita intai lagi. Kelas sudah ada sama. Nah, di sini ada apa lagi? Kelas ini text, validate, required, area, invalid. Nah, kalau mau sama, mesti kita cek benar-benar sama nggak bentuknya itu. Ya, taruhlah udah sama. Nah, kok nggak menarik, nggak full? Ya, kita coba custom pun harusnya dia main di sini ya dia udah barangnya barang dia nih, udah agak sulit maksudnya. Jadi kita kalau manfaatin plugin yang dari orang ya mau nggak mau bentuknya gini nih. Tapi otomatis kita pun harus nyesuaiin jika mau pakai yang dia. Nah, kenapa? Ya karena dia yang bikin. Tapi kalau kita yang bikin tentunya kita bisa menerapkan contohnya Bootstrap di dalam ini. Sehingga isiannya pun bisa ditambahin nanti panjangnya berapa kayak gitu. Nah, ini pun nambah style pun nanti ya akan kebingungan nih. Nah, contohnya nambah style di mana? Kalau kita ketik model yang kita sendiri, style sama dengan yang kayak gini, bisa jadi udah nggak dikenali sama dia karena dia bukan formatnya 100%. Ya, kalau di CSS kita pakai gini untuk tujuan apa? Untuk dia menjadi width-nya itu ya 100%. Tunggu, saya sembunyiin dulu nih. Saya reload. Nah, di sini malahan hilang. Ya kenapa? Dia nggak dikenal. Nah, jadi itu suka dukanya nanti. Ya, suka dukanya makanya seperti ini. Berarti dia nolak dengan custom kode yang kita gunakan. Nah, perlu sedih nggak? Nggak perlu sedih. Kita bersih cari yang lain. Jadi ini saya reload. Nah, baru dia muncul yang tanggal lahir. Mengenai kenapa nggak full, ya ceritanya bawaan dia. Mau nggak mau seperti ini. Nah, tapi jangan menyerah. Ini kita lewati dulu. Saya coba isi. Nama Anda. Namanya saya coba ambil dari salah satu kalian. Di Rinal nih, misalnya Rinal dan Dewa, Vidi, Rinaldo, email Rinal at. Nah, dia ngetik pesan misalnya tanggal lahir, tek, udah dikirim. Apa yang terjadi habis ini? Kirim, muter-muter, terdapat kesalahan. Silakan coba lagi. Nah, saya coba, jangan-jangan saya curiga tadi kan karena nambah ini, jangan-jangan dia ini yang menyebabkan error. Saya coba simpan. Saya coba akses ulang halaman ini. Tek, 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 kirim. Berhasil nggak kali ini? Sama. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kita udah nyoba pertama, pluginnya kurang menarik, kita gunakan dalam tanda petik agak susah. Nah, berarti kita cari lagi yang sejenis. Nah, kalian nggak perlu memaksain diri jika pluginnya ini agak dalam tanda petik susah digunakan tadi tuh. Jadi solusinya gimana? Ya cari plugin lain. Tapi tenang, untuk form sendiri kita bisa menggunakan yang plugin CRUD itu untuk tambah ubah hapusnya. Jadi untuk yang ini sih nggak terlalu masalah lah. Cuma saya mau nunjukin yang tadi tuh. Yang menyatakan jika untuk
rekomendasi, dia bilang di sini ada yang namanya kontak form 7. Nah, ternyata setelah kita coba kan agak sulit menggunakannya karena agak cerewet dia. Ya mau nggak mau kita skip dulu. Skipnya gimana? Nonaktifkan saja. Daripada kalian bingung banyak tampilan kayak gini, ntar nggak jelas jadinya. Nah, itu udah nonaktif nih, walaupun udah terinstall nggak apa-apa. Jadi untuk UTS kalian, barangnya kayak gini juga. Ya, coba mana yang kalian gunakan itu yang nanti kalian tulis ya. Contoh, di sini malahan ada form juga, Everest form. Gara-gara apa bisa ada kayak gini? Gara-garanya kita ada install plugin yang dari bawaan tema. Nah, dia sudah ada juga ternyata barang begini ya. Berarti saya mesti ngapain jika mau menggunakan ini? Ya, saya mesti ngambil juga copy. Mirip dengan yang tadi harusnya penggunaannya. Jadi, yang ada kata-kata shortcode, ini tadi hubungi kami, saya coba ubah. Nah, tadi kan awalnya gini nih. Berarti kalau mau ganti, ya persis bentuknya. Itu fitur di WordPress yang untuk, kalau ada shortcode berarti bisa di-post. Ya, di-postnya jadi ada form. Sependek ini, karena apa? Dia udah di halaman lainnya, dia ditaruh. Nih, contoh nih. Everest, loading. Nah, ini Everest form. Dia sudah ada desainnya sendiri dengan ID-ID tertentu, di mana desainnya itu, nah bentuknya kayak gini. Kita tinggal manggil di suatu page halaman, atau di suatu post, atau di widget pun bisa, ceritanya gitu. Jika sudah, saya coba reload nih. Tadi kan ini isinya gagal. Saya coba lagi. Nah, sudah ada kayak gini, isinya apa sih? Saya coba. Namanya bener lah, rinaldo@gmail.com. Subjek, belajar form. Mistake. Ayo, kita bisa. Gaya Rinal kan, kita submit habis itu. Apa hasilnya? Nah, ternyata dia berhasil, ada contek hijau, tapi kita tanda tanya, datanya di mana sekarang? Nah, kita dicek datanya, yang pasti sih ada di dashboard. Jika sudah, kan tadi Everest form. Nah, all form itu nanti form-form yang sudah ada, kita coba ke entries. Karena entries-nya ya untuk yang diisi biasanya. Ya benar, inilah recordnya. Orang yang menghubungi kita ini nih, kata kalian kan. Rinaldo Gmail belajar form. Dibikin tanggal sekian. Nah, saya coba ngintai lagi nih. Saya pakai tadi di halaman yang kode yang berapa ya. Saya juga kan lupa tadi misalnya. Saya coba suntik. Ini dibilangnya do shortcode. Kita tinggal nurutin aja. Yang saya pakai 92. Berarti saya lihat di all form 92. Yang atas ini ya berarti ya. Saya edit coba. Nah, itu aja juga ada entries tadi. Malahan tampilannya lebih menarik ini. Ya kalau lebih rekomendasi ya lebih rekomendasi yang ini. Kita coba ya. Drop down. Saya tambahin di sini ya main drag ini. Drop down-nya misalnya ini pilihannya. Pilihan apa kita maunya? Jenis kelamin misalnya. Pilihan pertama. Laki-laki perempuan misalnya. Perempuan. Udah seperti ini. Nah, dia bilang gini. Select nih, mesti di-upgrade ke Pro dulu baru boleh kata dia. Sayangnya tampilan yang sudah menarik seperti ini ya. Malahan kita harus diajarkan atau dianjurkan untuk membeli. Kenapa seperti itu? Ya orang untuk jualan. Nah, sekarang ceritanya saya save. Bisa nggak ya kita tes ya? Ini kan disuruh beli, saya skip tadi itu, saya save. Saya coba reload lagi di sini. Jenis kelamin. Ada ternyata. Kalian bilang, lanjut kali ini jangan Rinaldo. Misalnya Ronaldo. Email cronaldo@gmail.com. Jenisnya laki-laki. Subjeknya belajar custom field. Ayo jadi pemain bola biar kaya, misalnya gitu kan. Dia submit, bener nggak nih kesimpan nih nanti nih.
gayanya iya, gayanya. Tapi saya mau lihat juga di sini all form. Tadi itu saya dari entries, kali ini dari all form, ngeklik entries yang di sini. Ternyata kesimpan juga. Oh, berarti bisa dong. Iya, bisa. Kebetulannya saya coba cancel tadi bisa. Nah, saya coba tambah lagi, misalnya add field lagi. Nah, ini justru plugin yang direkomendasikan ya bentuknya kayak gini. Kenapa? Ya lebih enak digunakan. Kita tinggal mendrag, tinggal gunakan tadi tuh. Saya coba satu lagi ya. Nanti kalian tinggal praktekin. Email, di bentuk email sudah ada number. Number ini misalnya kita pakai di sini umur. Nah, kita tinggal ketik berarti di klik. Kebetulan sekali lagi Everest ini dapat dari tema yang kita install sebelumnya. Umur. Ini biarin isikan umur. Kalau mau required harus diisi ya required. Oke, udah advance. Step 1 minimalnya berapa? Umurnya setahun boleh enggak? Enggak boleh misalnya. Umurnya minimal pengguna kita misalnya 18 plus. Nah, tapi paling tuanya 50 kita batasi. Boleh kayak gini. Placeholder. Pilih umur yang benar. Ceritanya, saya mau nyoba nyimpan lagi. Save. Nah, kalau hal ini bisa, ya enggak? Kemudian saya coba reload lagi di sini. Nah, ternyata umur ada juga, ya enggak? Berarti kalau saya kali ini isi Delpia misalnya. Delpi cantik @google.com. Umur masih muda, Delpia ini umurnya 17. Nah, akan tetapi karena masih muda, ya dia nggak bisa karena kita tentuin minimalnya 17 nanti. Berarti 18 minimal. Jenis kelamin perempuan. Subjek ngobrol dengan Pak Jono. Pak Jono ganteng banget deh katanya gitu. Dikagumi oleh Bu Delpia. Nah, misalnya kayak gitu. Udah selesai ngetik, dia submit. Kita mau ngelihat bener gak kesimpan lagi nih. Berarti yang ini tinggal saya reload. Oh, Delphi cantik dan segala macam umur 18. Jenis kelaminnya yang hilang. Nah, kemana nih barangnya? Padahal kita ada yang namanya jenis kelamin. Tadi itu ada, malahan jadi hilang. Tapi di sini bener hilang nggak? Coba aja kita view. Ternyata ada. Nah, sampai ini berarti masih aman nih menggunakan form. Justru dari uji coba ini, malahan kita bisa posting tulisan. Kita merekomendasikan justru Everest form. Kenapa? Ditarik-tarik lebih gampang, ya. Tapi ada tulisannya tadi tuh harus bayar dan segala macam. Nah, inilah contohnya. Jadi kalau kita mau nambahin nomor telepon di form bisa juga. Jadi yang mau kenalan silakan hubungi kami. Kalian bilang kan, saya adalah cowok ganteng atau cewek cantik misalnya kalian bilang gitu. Nah, nanti dia ngasih nomor WA-nya dari ngisi form seperti ini. Tertarik memesan jasa kami? Boleh isi komentar atau hubungi kami. Nah, kalian bilang kayak gini ya, boleh digunakan yang kayak ini Everest Form. 1 berarti plugin yang untuk UTS nanti. Nah, ini silahkan kalian coba. Yang pasti ada form, ada isiannya nanti. Hasil diisi di formnya. Nah, inilah contohnya. Saya udah mengcustom, ternyata bisa. Nanti selebihnya kalian coba. Tentang form, saya lewatin. Berarti udah berhasil anggapannya. Nah, kira-kira sampai ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebelum saya lanjut, nyoba plugin berikutnya. Silakan yang mau bertanya. Si Marganda sudah gabung. Silakan. Ya, boleh. Ya. Antonius, kenapa? Mendak dari plugin atau tidak dapat dari tema atau delok sendiri ya? Betul. Dia pasti tersedia di kayak gini nih, kita cari nih ya misalnya. Everest Form kan namanya. Berarti kita dari plugin kan tambah baru. Ya, ini mirip dengan install tema intinya. Cari aja. Everest Form. Ada S-nya tuh malahan untuk Everest Form-nya. Nah, contact form ini kan barangnya sama nggak logonya? Oh, sama. Berarti inilah barangnya. Ada. Ya. Barang ini pun nanti kita cari di pluginnya WordPress. Nanti dia ada nih di sini. Sama dengan apa namanya tuh tema. Ya inilah dianya.
Berarti dia mendeklarasikan dirinya nomor 1 untuk bangun form, kata dia, di WordPress. Bisa nggak kita bangun sendiri? Sebenarnya bisa, tapi kan WordPress tuh yang saya bilang di awal, dia udah menyediakan fitur-fitur yang kita tinggal pakai. Nah, contohnya yang ini, ya salah satunya form. Karena apa? Ya butuh, dalam tanda petik, sekali lagi butuh digunakan form itu. Salah satunya apa? Untuk hubungi kami. Bisa nggak salah 2-nya, salah 3-nya? Bisa aja. Tergantung kalian pengennya. Itu ya si Antonius ya. Yang kayak tadi mau ngajak kenalan, misalnya boleh nggak Pak, saya ini tentang kecantikan saya taruh di situ, kata Amira kan, boleh nggak pengunjungnya nanti kenalan dengan saya, atau lagi sayembara mencari pasangan, misalnya kayak gitu, bisa nggak si Amira menggunakan form Everest ini? Ya bisa aja, tapi dia menyesuaikan apa-apa isinya. Jadi orang tuh, oh si ini perlu tahu apa, umur misalnya, terus perlu tahu apa lagi, gaji misalnya, untuk gitu ya dia tinggal naruh di formnya apa saja yang dia butuhkan. Itu ceritanya. Antonius kejawab ya. Ya Pak. Sip. Yang lain ada bayangan maksudnya tadi itu yang saya sampaikan, nggak harus nyari jodoh ya, kalian bisa gunakan yang lain. Intinya nyari jodoh tuh hanya contohnya aja. Jika sudah, saya mau lanjut. Yang lain nggak ada pertanyaan? Nggak ada, saya skip. Nah, kalau sudah, nah ini penting juga nih. Jika kita ngetik sesuatu di website WordPress, misalnya kampus Selindung misalnya, keluar nggak ini ya? Kampus Selindung, UBB keluarnya di sini sesuatu ISB Meluhur ya, karena ada kata-kata Selindung. Nah, hal inilah disebutnya Search Engine Optimizer. Jadi untuk apa? Supaya hasilnya itu muncul paling atas, misalnya dari hasil pencarian dia yang muncul paling atas. Kenapa? Karena SEO itu Search Engine Optimizer untuk optimasi web. Jadi di mesin mencari dia ketemu. Ini penting nggak? Kalau website kalian udah mau dikenali banyak orang, ya SEO ini penting untuk digunakan. Kita coba nginstal kali ini. Ya berarti nyarinya sama kayak tadi. Cari aja. Yosio. Nah, cari. Dia ada banyak, kalau nggak salah ada Jetpack, namanya ada apa ya. Tapi di sini kan yang direkomendasikan, karena kita belum tahu. Nah, kita coba aja nih. Kita install. Tapi sekali lagi, kali ini localhost ya tentunya nggak tampil ya di mesin cari ya. Saya cuma mau nunjukin bahwa ini tinggal klik misalnya dapat. Nah, ini tinggal kita tunggu. Sambil nunggu, saya ngintip yang berikutnya apa kira-kira. Jetpack. Nah, untuk keamanan dia bilang. Kita kalau nggak salah ada yang namanya untuk keamanan. Kemarin tuh saya menggunakan all-in-one WP security. Nggak tahu ada nggak di kelas ini. Nah, ternyata belum ada. Nanti plugin-plugin itu yang sejenis pun sama. Kalau dia di sini nyebutnya Jetpack untuk keamanan, paling lengkap dia bilang. Kita bisa juga menggunakan all-in-one WP security. Menggunakan ini boleh juga nggak? Boleh juga. Makanya nanti kalian jatuh cintanya kemana? Sebenarnya setelah kalian nyoba dulu, baru tahu. Oh, ternyata ini yang saya butuhkan. Oh, walaupun dia cantik, ternyata dia nyebelin misalnya. Oh, walaupun dia ganteng, dia tukang selingkuh. Ceritanya kayak gitu. Berarti kan kalian nggak mau. Nah, jadi yang hal-hal semacam itu dijalani baru tahu. Nah, sama kayak gini, saya ingin install Yoast, walaupun yang lain juga ada kata-kata SEO, ya hal itu mirip nanti. All-in-one SEO, malahan di sini juga ada. Untuk increase traffic juga ada. Nah, kita bisa gunakan yang ini juga. Dilihat aja. Ada berapa banyak yang aktif? 3 juta lebih. Ada berapa banyak review positif? Ini 1000. Yang ini justru lebih keren. Rank match-nya 3.000 yang review. Yang ini 27.000. Berarti yang paling banyak ya Yoast ini. Nah, kalian bisa pertimbangannya kayak gitu. Sama kayak kita lagi belanja Shopee, Tokopedia. Kita kan ngeliat reviewnya. Ini 5 juta malahan yang instalasi aktif sedang digunakan. Review positifnya 27.000. Jika dibandingin, ya kalah masih ini. Ini yang terbaik. Nah, nggak selesai-selesai ini gimana? Ingat, jika yang nggak selesai-selesai, solusi saktinya adalah buka di halaman pluginnya,
yang ini. Kita download. Nah, download, jangan download yang biasa, gunakan saja IDM. Nah, misalnya kayak gini nih, tinggal kita tambah, tinggal kita oke. Cuma 3,7 mega ternyata. Nah, selama itu ya, berarti ini saya simpan di folder kalian. Misalnya folder 6 karena kita belajar plugin. Nah, start, udah selesai downloadnya. Ya, cara makainya gimana? Ya, tinggal di install. Saya lihat lagi di sini udah belum. Karena belum juga, ya saya kabur lah dari sini. Lama ya. Karena nginstal online tuh ya saktinya tinggal kita klik. Tapi nggak saktinya jika terjadi masalah, ya lama banget kayak tadi nggak selesai. Ini udah selesai. Cara paling install paling gampang gimana ya? Tinggal saya ekstrak, tinggal saya pindahin yang ini nih. Nah, folder yang ada isi file-file ini tinggal saya pindahin. Pindahin kemana? Pindahin ke dalam htdoc. htdoc SI5K yang kalian wp content plugin. Nah, lokasinya di plugin. Tinggal kita paste. Udah selesai. Kita cek di plugin terpasang. Nah, apa yang tadi ya namanya ya? Nah, Yoshio paling bawah. Tinggal kita aktifkan. Tunggu. Sambil nanya boleh ya, sambil tunggu kayak gini ya. Jika sudah, gimana? Nah, sama. Rata-rata ada kata-kata premium atau pro, yaitu yang berbayarnya. FAQ-nya frequency asked question untuk yang sering ditanyakan apa. Nah, tapi saya lanjut ke setting aja. Karena bingung nanti kebanyakan menu ini. Saya coba setting. Dia sih ada di sini nih. Tapi kita lihat, klik setting larinya, ya bener lah, di paling bawah. General, dia bilang. Flash time ini pakai ini, saya abaikan. Template importer yang sebelumnya saya abaikan. Suka nanti aja saya abaikan. Jadi biar agak bersih. Nah, dia bilang, configuration widget aja yang digunakan lebih gampang maksudnya. Ya udah kita turutin first time kan kata dia. First time tuh untuk yang terbaiknya misalnya. Nah, the under construction sedang dibangun dan jangan diindeks. Kita kan maunya dia terindeks, maka pilih yang A. Ya tinggal kita nurut aja kayak gini. Selanjutnya menampilkan untuk apa website yang kita sekarang nih ya tergantung yang kalian nanti. Kalian topik UTS-nya apa? Itulah perlu kita bahas nanti. Contoh, oh saya portofolio tentang saya nih, kehebatan saya pilih portofolio. Oh tentang korporasi, misalnya saya pilih korporasi. Oh berita, channel berita, saya pilih ini aja. Kebetulan yang sekarang channel berita misalnya tentangku, Beranda, mantan, ini berita-berita isinya. Saya pilih berita nih misalnya ya, news channel. Selanjutnya mewakili pribadi atau organisasi. Saya cacanya organisasi. Nama organisasinya apa? Antonius Bonaparte. Nah, misalnya gitu. Logo instansinya ada nggak misalnya? Saya pilih. Nah, logonya yang mana nih? Karena belum saya upload, misalnya saya ambil suatu logo dari gambar logo Atma Luhur misalnya. Tek, saya tarik. Nah, pakai logo Atma Luhur, pilih. Terus, ada nggak alamat Facebooknya? Ya, jika ada, kalian tambahin aja. Yang perusahaan tadi, ini menyesuaikan ya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, boleh ditanya. Dan seterusnya isi, misalnya YouTube-nya apa, jika udah, selanjutnya. Nah, ini. Nunjukin post nggak di hasil pencarian? Yes. Laman nggak? Yes. Yes, 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 semua aja. Intinya, kalau orang lagi nyari kita, nah kayak gini nih ya, dia nunjukin apa? Misalnya ini ada postnya, nunjukin apa? Ini fake-nya, dan seterusnya. Ya, kita mau semuanya ditampilin. Jika sudah, selanjutnya, your set, bener nggak nanti penulisnya beda-beda orang, ada beberapa orang. Ya saja kita ya. Jika no, kata dia, autornya, arsip-arsip dari autor yang lain akan dinonaktifkan, kata dia.
Nah, kita pilih yes aja di sini. Nah, website name. Kita, kata dia, di halaman ini bisa ganti nama dari website kita yang pakai separator nih, apa tombol minus nih pemisahnya katanya. Nah, kita mau tampilannya apa? Website berita terlengkap dan terpercaya. Nah, misalnya kayak gitu aja. Nanti setelah judulnya ini dulu, nanti ada strip judulnya apa. Mau simbol apa yang tampil ya? Sementara pakai gunain ini aja lah. Selanjutnya, mau bantu Yosio nggak? Ya kita aja belum dibantu, kalian bilang kan nanti lah ya. No, I don't want you. I don't want to allow you to track my site data. Katanya. Ya, boleh di track. Kata kalau mau bantu di track data-data situsnya, tapi untuk alasan keamanan dia juga boleh kita milih jangan ganggu, jangan di track. Kata. Ya udah, kita selanjutnya lagi. Nah, terus mau berlangganan email nggak? Kata dia. Kalau mau berlangganan isi tuh email kita apa. Nah, cak-caknya saya nggak mau, saya buangin. Nah, continue learning untuk belajarnya. Nggak kata dia. Selanjutnya lagi. Nah, langsung deh lah, kata dia. Oke, ketika langsung deh, ya ditutup. Oh lah. Nah, berarti ya kita tinggal nunggu aja. Dia bisa, mesin pencari itu mengindeks web kita. Nah, ini kan udah selesai ya, cuekin berarti. Tinggal kita baca-baca, search start SEO data optimization. Boleh nggak diklik? Boleh, diklik aja ya, jangan takut ini. Nah, dia tunggu proses kayak gini. Ya biarin lah intinya. Nah, ini kalau mau layanan premium, ya kita harus upgrade data dan bayar. Kalau ada iklan jangan heran kata dia, mana tadi no ads nih. Berarti kalau yang free ini mesti pakai ad. Ya, intinya kita tinggal coba-coba aja, klik-klik ya. Apa yang tersedia kalian boleh dihidupin. Nah, ini premium misalnya. Basic dan seterusnya. Ya, ini selebihnya tinggal dicoba. Tapi hasilnya tentunya nggak bisa langsung dilihat kayak gini. Kenapa? Ya, dia butuh diindeks dan butuh online dulu baru ke tampil hasilnya. Kita coba lanjut. Ada pertanyaan sampai itu dulu? Jika diam, ya ada. Silakan. Apa nih yang mau Gimana ya, Pak? Apa? Nyeting video tadi. Yang tadi? Apa yang kamu tanyain tadi? Nyeting tadi ya. Yang tadi. Agak jelasin suaranya Adrian Antonius. Kamu kayaknya ngomong kan? Yang Nah, yang nyeting tadi toh. Yang Bapak yes toh. Yang yes, kenapa? Gimana nyeting tadi, Pak? Ini nih, configuration widget. Ya, nanti tampil halaman kayak tadi tuh. Nah, tinggal kita artikan aja. Ini bisa jadi serupa dengan plugin yang SEO lainnya. Dia ini ngebantu kita maksudnya dengan pertanyaan ya untuk install SEO-nya supaya apa? Dia nampilin widget ini kan next kayak gitu kan, memudahkan kita maksudnya. Dia dari pertanyaan kita cukup milih kanin nang apa kata gitu. Oh, kita jawab kunin nak cemni. Nah, kita tinggal milih dari pilihan yang dia yang nyiapin untuk kita. Tujuannya seperti itu. Nanti mirip yang ada widget tuh pasti tampilannya kayak gini. Oke, si Antonius. Itu Tuh, yang kamu tanya. web Hah? tetap di setting, Pak. Gimana? Setiap bikin web tetap di setting. Bagusnya. Walaupun WordPress itu sudah ada SEO-nya juga, tapi untuk lebih mengoptimalkannya menggunakan bantuan plugin ini. Itu ceritanya. Pak, udah nyeting tuh pacak lah dicari di mesin cari. Ya memang bisa, tapi untuk lebih mengoptimalkannya tentu bantuan plugin ini. Dan ada lagi yang namanya tambahin Google AdWords itu. Bisa kok kayak gitu. Enggak maksudnya. Jadi ada banyak cara dia beberapa. Kalian coba aja beberapa cara itu diterapin. Itu tujuannya apa? Supaya rank webnya ya tinggi. Tujuannya sih itu. Oke, Antonius. Oke, Pak. Oke, sip. Yang lain nggak ada pertanyaan? Belum. Saya lanjut. Plugin keamanan, dia bilang nih, Jetpack.
Di sini dia merekomendasikan Jetpack. Yang tadi rekomendasi ketiganya kita terapin. Oke, nggak masalah kita bilang kan Jetpack pula. Berarti kalau saya mau nyari cara cepatnya tadi ya, saya cari pakai inilah Jetpack. Jetpack tuh ngapain tadi tuh? Keamanan WordPress. Yang ini dia. Ada Jetpack Boost. Oh, itulah dianya kata kalian kan. Ya cara cepat aja di download. Tapi saya nggak mau yang manual gini, saya pakai IDM lagi, copy, tambah, oke, start download. Karena hampir 9 mega, saya tinggal nunggu duduk manis, dan saya sampai cek di sini, bener nggak? Udah selesai di download misalnya. Nah ini saya hapus nih, udah selesai tuh downloadnya tuh. Berarti saya Jetpack, saya ekstrak, ada folder Jetpack. Nah, semuanya ini satu folder, mesti kita ambil nih. Saya cut aja. Berarti saya taruh di folder plugin. Sama kayak tadi. Sekarang itu tuh baru namanya nginstal. Saya akses ulang. Nah, mana dia? Jetpack ini ya. Saya klik aktifkan. Karena tadi itu baru untuk install. Ini saya mengaktifkan plugin keamanan. Jadi plugin yang udah kita coba tadi, sebenarnya Akismet ini tinggal kita aktifkan. Nanti dia otomatis ngaktifin untuk blokir spamnya. Itu kaitannya dengan plugin yang konten. Nah, contact form ini ya kaitan plugin untuk form, formulir. Sama, Everest Form untuk form. Terus ada namanya Jetpack, kebetulan untuk keamanan. Ya, jadi kategorinya keamanan. Nanti untuk UTS, kalian pilih di masing-masing kategori itu hanya mewakili satu aja. Nah, yang nggak dipakai, dinonaktifkan. Contohnya gimana? Ini kan form, Everest. Kontak form ini, form juga. Saya mau menggunakan yang ini, berarti yang ini jangan diaktifkan. Karena kita menggunakan yang Everest. Baru satu untuk plugin. Nah, Jetpack. Nanti ada lagi namanya plugin untuk keamanan. All-in-one WP Security. Terus kalian lebih suka yang mana? Pilihan kalian ya harusnya ya yang kalian sukanya yang bagaimana. Contoh, Pak, saya lebih suka Jetpack, ya kalian aktifkan Jetpack. Walaupun nanti ada plugin selain Jetpack yaitu All-in-one WP Security. Nah, kayak gini. Jetpack ini cara pakainya gimana? Saya pun sebenarnya cara pakai aslinya nggak tahu nih, tapi kita coba karena mirip dia. Kalau My Jetpack, saya klik, keluarnya apa? Kita disuruh login. Saya coba aja login. Saya minta login. Nah, My Jetpack ini nggak boleh, kata dia. Nggak tersedia di mode offline. Ya, kalau dia udah online, ya udah kita hosting, baru dia ada status dari webnya. Security tidak tersedia di offline, tidak tersedia semua, ya tidak tahu apa lah, kita belum hosting, ya enggak, habis. My Jetpack ternyata ini isinya, ya habis berarti. Setting nggak ada juga, nggak baca semua dia bilang. Nah, performance, ya nggak baca semua lah, kata kalian kan. Tidak seru ya, karena tidak seru kita coba ini dulu. Jadi kalau online dia nggak masalah menggunakan ini, harusnya kalau online. Tapi karena dia butuh, kita ini lagi offline, kan belum kita hosting, itu namanya offline. Kita mesti nonaktifkan. Nah, mau nggak mau kita nyari salah satu plugin lain yang namanya All-in-one WP Security. Ya inilah namanya All-in-one. Nah, ini plugin satu jenis dengan si Jetpack. Si Jetpack-nya berarti saya gagal pakai karena dia butuh online. Saya nyoba ya, alternatif yang berikutnya. Nah, ini nih. Saya coba klik 900 lebih aktif. Ini malahan lebih keren. Ya, Jetpack tadi yang ini ya. Code files juga iya. Nah, ini sampai 4M. Bisa nggak digunakan yang ini? Bisa juga. Nah, saya menggunakan yang inilah. Ya. Saya cek, saya download sama kayak tadi persis. Saya download, tinggal tunggu karena 1 mega dia open folder. Sama kayak tadi, karena saya mau gampangnya saya pakai jurus ini aja lah.
Ya, ini berarti saya pindahin, taruh di plugin. Oke, si kalet. Hadir, kemudian izin. Nanti memang dipanggil-panggil lagi. Nah, ini masih materi. Ini udah selesai, saya taruh pluginnya. Ceritanya hanya naruh, ya. Itu yang paling gampang cara installnya. Itu udah terinstall, nanti all-in-one WP Security. Nah, di sini. Jika udah diinstal, klik aktifkan. Tapi usahakan jangan bentrok. Ya, ini sudah aktif, ininya tidak aktif. Nah, karena sama penggunaannya. Jadi untuk UTS, kalian cari plugin yang kalau kategorinya udah ketemu satu, udah kalian pakai, misalnya untuk media sosial, udah ada tuh. Ya, berikutnya nggak usah lagi nyari yang plugin media sosial. Kalaupun udah terlanjur, udah diinstal, nggak usah dihapus, nggak masalah. Tapi nonaktifkan jika nggak dipakai. Nah, yang ini udah saya aktifkan, saya coba setting. Dia bilang, ini, visit ini, banyak lah bacaannya. Backup your database, ini. Bagaimana cara backupnya, kata dia. Kita coba klik nih ya, backup your database. Nah, di sini, ini nih, saya skip aja nih, yang kayak tadi, di close. Create DB backup now. Klik. Nah, dia bilang, database skala sudah di backup dengan nama ini. Nah, kita cek bener nggak di folder WP Content AIWW ini ada database yang di backup. Mana tadi foldernya ini? Nah, ternyata ada ini. Ternyata memang ada database backupnya. Jika saya buka, kata kalian, nggak payah-payah aku pakai PHP admin, pakai cara gini pun bisa ternyata. Nah, silakan berarti. Berarti kalau kita lihat di sini ya, database-nya itu bisa di backup langsung menggunakan plugin ini. Nah, ini dia. Set name belum ini, tapi ini tanpa nama database ya, dia hanya tabelnya. Jadi cara instannya untuk kita membackup data kita. WP comment juga ada, usernya ada juga, dan seterusnya. Ya. Nah, berarti ada cara lain ya membackup Pak. Ada dengan klik satu tombol. Udah selesai nih. Nah, kemudian ini. Untuk membackup database, udah kita terapin, udah berhasil kebetulan. Kemudian, dia bilang, cek jika sistemnya mau bikin update otomatis, kata dia. Setiap apa update otomatisnya? Saya seminggu sekali mau diupdate, berarti 1 minggu sekali saya centang untuk diaktifkan. Number backup file untuk disimpan ada berapa? Nah, kita bilang di sini hanya 2. Berarti kalau naikin 10 lah, Pak. Karena saya agak males misalnya balik-balik ke situ. Mau dikirim via email nggak? Ini nih seharusnya dia nggak masuk karena kita nggak ngaktifin di pengaturan tadi yang untuk kirim-kirim emailnya, yang SMTP-nya. Jadi kalian cek pun dia nggak masuk. Nah, kalau sudah, saya coba save. Itu kan 020, sekarang 2020 tuh. Berarti apa? Dia menyampaikan, oh, website kita itu ternyata kalau diukur keamanannya yang saya nih ya, 20 kan tambah 5 itu entah apa, tadi ada ngitungnya itu ya, 20 tambah 5 udah 25 poinnya. Jadi kita poinnya bisa sampai full ini jika keamanannya tinggi. Nah, saya coba balik lagi setting. Yang saya lakukan tadi kan backup database. Yang berikutnya backup HT access. Nah, apa sih HT access? Oh lah, coba saya backup. Dia bilang, udah selesai belum nih? Ini biar gak ganggu, saya close aja nih. Ini. Mana tombolnya nih? Backup. Udah diklik kan tadi kan? Nah, nih. Lah sudah lah, kata dia. Coba cek di WP Content, AIWP ini yang untuk ininya. Oh, ternyata nanti ini HT aksesnya yang di backup. Jika dibuka, oh iya, inilah isi HT akses kita SI5K 2122O itu. Ya, berarti cara backupnya bisa juga dari sini. Ya. Jika mau di-restore, jika bermasalah web kita select, ya tinggal kita restore. Kayak gitulah. Back. Terakhirnya WP config. Kalau mau WP config-nya di backup, tinggal klik lagi.
Ya, tinggal kita save lagi lah. Udah. Ya, kita balik ke sini, general setting. Selain ini bisa ngapain? Dia nyediain yang ini. Security, kata dia. Broken adalah, oh ini kalau mau nonaktifkan plugin dia, kita bisa disable. Kalau ada masalah lah intinya. Firewall-nya juga bisa di-disable dari tombol-tombol ini. Debug ini nggak usah diganggu lah yang ini, udah selesai. HP access tadi tuh. Lewat yang ini, udah selesai kita lihat tadi. Versi WordPress-nya. Nah, kata dia. Kalau kalian ingat di awal-awal saya bilang, ciri website WordPress itu apa sih? Saya bilang, jika nambah readme.html, enter, tampil begini ya, generate informasi WordPress-nya. Salah satunya ini, berarti ini nih semacam kita buangin juga, nggak masalah. Tapi di sini dia nyediain apa nih? WP generator meta infonya itu dibuang aja, kata dia. Supaya apa? Saat orang cari, di mesin cari, salah satu yang informasi untuk menampilkan informasi menggunakan website WordPress versi berapa itu nggak usah ditampilin, kata dia. Berarti kalau mau seperti itu kita centang, kita save ya. Di sini dia bilang apa nih, WordPress generator. Nah, ada tulisan-tulisan gini nih, maksudnya nggak usah ada, kata dia, di headnya. Jadi dia buangin yang kayak gitu. Nah, kayak gini 452 aja juga versi ini nggak usah. Intinya kita tinggal ngikutin aja lah. Di sini bukan file readme itu aja, dia malahan di beberapa tag headnya yang ada kayak gini nih dia nonaktifkan. Dia untuk pengamanan kita. Jika readme tadi tetap ada, bagaimana caranya yang kayak gini nih, readme. Nah, ini kan ada aksesnya di kita nih. Kita bisa ngapus jika mau lebih aman. Cara ngapusnya kayak gimana? Ya ada file readme ini, ya tinggal kita hapus. Nah, udah. Tuh. Kalau mau orang nggak mendapat informasi website WordPress versi berapa. Jadi kalau orang udah tahu website WordPress kita menggunakan versi berapa, kebetulan ada celah di situ, orang tinggal eksploitasi di web WordPress versi ini, apa kelemahannya, dia tinggal praktekin. Nah, itu jadi hal-hal semacam itu untuk diamanin. Salah satunya oleh all-in-one WP Security. Kalau ini barangnya udah bisa dipakai ya, walaupun lokal. Beda dengan Jetpack, harus online dulu. Nah, jadi sebagai pertimbangan kalian, mungkin kalian bisa mempertimbangkan, oh jika saya offline, ya baiknya otak-atiknya dari ini dulu, misalnya kayak gitu. Import settingnya, atau export dulu. Jadi export nanti tinggal diimport lagi di sini ya, bolak-balik kayak gitu. Advanced setting untuk ngapain? Ini server dari IP address apa? Ini nggak usah lah. Itu udah. Nah, user account. Banyak sekali pengaturannya. Username. Woi, kata dia. Merah nih. Akun admin dianggap memang nggak admin. Ini ada penjelasannya dia. Ini teori-teori dia. Kenapa? Kita kemarin kan karena mau gampang. Ya, admin itu target utama. Nah, jika mau diganti atau dia, nah kita nih nggak usah ganti lah, karena apa? Kita biar gampang loginnya. Tapi aslinya pada prakteknya user admin itu sangat tidak disarankan, apalagi user admin passwordnya admin. Kenapa? Banyak hacker yang paling pertama tuh nyobanya user admin, passwordnya apa? Dia tinggal nyari pakai brute force. Nah ini ceritanya. Kalau mau aman ganti. Tapi untuk kita belajar ini nggak usah. Display name dianggap udah aman. Kenapa? Karena udah saya ganti, sudah tidak, bukan admin lagi. Dia bilang tuh langsung 5 poinnya, udah bagus. Berarti 5 paling awal tuh ya ini. Password, ini kalau nggak salah ada ngeceknya dia. Nah, cek nih. Kalau admin passwordnya di bawah 1 detik udah jebol, kan dia. Aku sayang kamu, misalnya. 28 tahun, ya kayak gitu. Semakin panjang, biasanya dia semakin lama untuk dijebol. User login. Intinya selebihnya kalian nyoba ya nih ya. Mau nggak di lock jika gagal login udah beberapa kali misalnya. Kalau mau kalian centang. Boleh nggak orang tuh ada permintaan untuk buka unlock-nya. Kalau mau ada dicentang. Kesempatan loginnya berapa kali gagal? 3 kali. 3 kali udah diblok user itu. Kenapa? Ada lagi uji coba sama orang untuk brute force-nya. Nah ini untuk keamanan semua nih.
Tapi daripada saya pening kepala, nanti nggak bisa login, saya gagal masuk, saya nggak ganggu yang ini. Untuk aslinya, untuk realnya, justru sebaiknya diaktifkan. Ya, kenapa ya? Untuk menjaga sebenarnya. Kalau udah salah 3 kali, oh masa dia lupa password? Enggak, 3 kali dia yang bikin. Nah berarti kita manfaatinnya dari sini. Kemudian valid login record-nya, nah kayak gini ini bisa ketahuan nanti. Oh dari IP ini, username ini, tanggal segini dia lagi nyoba nih. Nah inilah kelihatan nanti kalau kalian udah punya web yang jalan bisa diterapin. Logout, logout apa nih? Cek jika mau di logout jika udah dikonfigurasikan. Nah nanti setelah berapa menit dia logout otomatis misalnya. Nah, ngomong-ngomong kalau kalian ingat tadi saat saya buka WP admin dia nggak minta login. Nah hal ini kenapa? Walaupun kita udah 1 minggu belajarnya ya dia tetap tersimpan informasinya. Nah jika 60 menit udah nonaktif misalnya ya dia harus minta login lagi. Caranya gimana? Ini diaktifin. Jadi dia harus dipaksa logout setelah sampai 60 menit. Login lagi. Nah, kalau mau diaktifkan, diaktifin. Activity dari akunnya, nah ini login mana kelihatan nanti dari sini. Ya tinggal kalian cobalah, apalagi udah punya web online ya mesti diamankan. Registrasi pengguna perlu nggak misalnya kayak ini? Nah, mesti manual saat orang tuh register. Centang berarti kalian save. Pakai captcha nggak? Captcha tuh yang ada kayak Google tuh, boleh dipakai ini nanti. Honeypot nih apa honeypot nih? Hidden honeypot kata dia nih. Nambahin apa? Will only be visible to robot and human. Ya kita nggak bisa lihat kata dia. Yang manusia nggak bisa lihat hanya untuk di robotnya. Jadi kalau robot yang berdaftar dia semacam terperangkap di sininya. Nah, tinggal kalian baca dan artikan aja. Ini banyak sekali apa ya namanya ya pengaturan-pengaturan. Maintenance nih yang terakhir nih saya coba ini. Nanti selebihnya kalian coba ya. Front end-nya saya log out dulu misalnya. Nanti ada tulisan seperti ini. Saya save. Kalau kalian ingat, front end kita kan yang ini tadi tuh. Saya reload sekarang. Reload, gitu kalian. Nah, ternyata masih aman. Di sini kita lihat lagi tulisannya. Jika visitor kecuali yang sedang login sebagai admin, ya, dia tampilnya ini. Kita buktikan. Berarti saya butuh buka sesi yang baru. Sesi ini misalnya. Nah, saya akan buka alamat yang sama. Alamat yang samanya berarti kan front end kita ini tadi tuh. Saya copy. Di sesi yang baru, otomatis saya nggak login. Apa yang tampil? Hah? Webnya sedang tidak tersedia, kata kalian kan? Padahal di sini tersedia pacak kok, pacak kok. Kalian berdebat sampai orang, dah pacak, oi, kalian KPK web kami, kata orangnya kan misalnya. Padahal kalian bilang, saya bisa kok. Nah, ingat-ingat, kita sedang login sebagai admin. Orang nih nggak login, tapi kalau dia nambahin WP admin, kebuka nggak? Nah, di WP admin pun ternyata diblok. Ya, kenapa? Karena sekarang kita sedang dalam hal perawatan namanya, maintenance. Sorry, lagi nggak boleh diakses. Lalu, kata kalian, jangan buka-buka. Nah, misalnya kayak gitu. Simpan. Ya, orang yang nggak login atau pengunjung kita tampilnya kayak gini. Kitanya yang login sebagai admin lagi ngotak-atik, ya tetap bisa ngelihat, oh kelak lu udah update webku nih biar bagus banget kata kalian kan ya nanti kalian manfaatin mode ini enak kok makanya. Lepas berarti saya simpan, ininya saya reload, WP adminnya saya buang, saya reload, enter, baru dia tampil lagi. Oh ternyata web kita tengah di puncak, tuh kata pengunjung website kalian kan, nah aman berarti udah selesai sampai ini juga. Oke, nah selebihnya dicoba aja. Ini untuk plugin keamanan. Saya mau lanjut ke yang lainnya. Ada pertanyaan nggak sampai ini? Boleh ditanyakan jika ada pertanyaan. Ardila, mau nanya Ardila? Oh, Ardila. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyain?
Belum, Pak. Oke lah, terima kasih. Ade Taufi tidak ada ya berarti ya. Si Ade Taufi tidak ada. Ardan juga tidak ada. Fadil ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada bersuara ya. Si Fahrul nggak ada juga. Sambil kalian mau nanya boleh ya. Saya sambil nunggu kalian nanya nih. Fenisa tidak ada juga. Tidak ada. Meren juga tidak ada ya. Meren tidak ada. Rizky Maulana tidak ada juga nih. Rizky Pratama adanya. Muladi. Nah, ngomong-ngomong ada nggak yang sudah hadir tapi saya anggap belum hadir nih? Yang kerasa kerusuk mau nanya apa? Pak. Ya. Absen dong, apa ada yang naik jawab, Pak? Itu tuh awal-awalnya saya ini tidak usah tidak usah dianggap pening atau apa. Saya cuma nanda awalnya. Martin misalnya nggak bisa saya hubungi waktu itu tuh karena nomornya nggak jelas yang mana di grup Telegram. Ya, contohnya kayak gitu. Saya coba cek lagi ya. Nah, mana nih filternya nih? Teman kalian nanya, ngapa ada warna-warna nih sama nih yang saya tanya di grup tuh ini nih. Ada yang kenal nggak Hena sama Rinal nih? Karena pas saya nyari nggak ketemu. Intinya itu. Ya. Udah siapa tadi nanya? Antonius, mana nama Antonius ya? Antonius udah kejawab belum? Udah. Nama Antonius kan enggak ada kan? Oh, hijau. Karena ini udah saya temuin, oh udah aman nih. Saya pindahin habis itu. Karena waktu itu milih online kalau nggak salah yang hijau-hijau nih. Milih milih kuliah online yang awalnya kalian dari SI5J. Si Hena nih saya cari-cari nggak ketemu kontaknya. Makanya saya tanya di grup sama si Rinal nih. Kalau nggak salah Rian, Rizky yang ini nih malahan yang milih online lah awal-awal itu di Moza ini. Lupa lah saya ngapain yang hijau-hijau nih ya. Tapi yang pasti yang merah nih saya ingat orang-orang ini nggak bisa saya hubungi karena saya nggak ketemu kontaknya. Itu ceritanya. Dewa Basgaskara, oh ini di kelompok lain deh. Udah, mau pertanyaan lagi? Nggak ada kan? Jika tidak ada, saya ya ada. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Intinya nggak hadir orang-orang ini ya. Nah, udah saya kirim. Kalau nggak ada, saya lanjut untuk keamanan, aman. Nah, ini untuk pengoptimalan websitenya. Salah satunya ada W3 Total Chess. Untuk apa? Meningkatkan kecepatan website kita. Tapi saran saya, ini kan dia bilang nih, web kita lama ada loadingnya. Kalau lama, pakai aja W3 Total Chess. Nah, kita coba aja nih. Tanggung maksudnya. Kita khusus plugin, karena plugin tuh memang banyak, tapi kadang fungsinya sama. Nah, ini ya dia ya, udah 1 juta lebih itu dia yang install, yang aktif. Saya download sama persis kayak tadi. Kalau ada pertanyaan, tanya ya boleh. Saya download, tunggu. Nah, nanti kita tinggal cek di sini ada WP Total Chess untuk mempercepat web kita. Jadi kalau ada kata-kata mempercepat juga kalian temu nanti ya. Udah ketemu ya cukup salah satu aja yang digunakan. Jangan ke semuanya salah. Di WP konten plugin ya naruhnya. Nah, udah cara paling cepat install tuh ya kayak gini nih lah sebenarnya. Dan paling aman. Nggak neko-neko dia. Jadi kalau kita online tuh kalau koneksi stabil, cepat, sebaiknya online. Tapi kalau ngap-ngap, koneksinya sebaiknya jangan. Nah, kita coba plugin lagi, plugin terpasang. Ini saya lewatin, WP Total Chess. Nih, aktifkan. Jika sudah aktifkan, mana dia? Cari aja dulu premium. Wow, enggak. No. Nah, setting yang berarti nonaktifkan, matiin dia. Berarti setting mau nggak mau pilihan. Terus ada di mana dia performance sih? Nah, ada di performance. Ini saya close dulu yang di atas nih. Welcome.
boleh nggak kita koleksi data kamu? Kami bisa loh katanya improvein fitur-fitur dan untuk ke semua orang pengalamannya accept decline mau pilih yang mana kata kalian kan, lah aku nak bantu kalah accept aja kata kalian gitu kan, oke langsung deh. Nah terus sama dia pakai widget juga seperti ini, kita next saja lihat test packages, tunggu kata kalian kan, jeng nunggu apa ya keluarnya ini. Nah storage engine this basic kata kalian cepet nah Redis entah apa kayak gitu tuh intinya. Itu biasanya ada di server. Kita mau apa nih? The time gitu deh, request ini speed up to first byte using packages. Terus mau naruh di mana? Saya coba di ini. Yang paling kecil aja lah. Saya pilih yang basic ya. Kemudian next. Tes database-nya pula yang MySQL. Intinya kalian coba cek di waktu yang paling kecilnya. Kalau nggak ada apa-apa, waktunya kayak gini. This ini ya udah mau ini lah yang dipakai, dia menghemat sedikit. Nah Wikipedia menggunakan Redis, tapi Redisnya pun nggak ada, tidak tersedia. Ya bisa jadi kalau kita mau udah hosting nanti baru tersedia. Itu kemampuan servernya. Ini kan masih lokal. Saya pilih disk. Object case. Intinya kita tinggal nurutin aja apa yang dia analisa kayak gini nih. Pakai disk kayak gitu ya, berarti solusinya saya disk. Nah, yang lainnya unavailable. Bisa jadi kita perlu online dulu baru dia tersedia. Browser chase. Nah, pilihnya apa? CSS. Pakai yang enable atau enable kata dia. Nah, pakai yang mana? Berarti kita enable aja karena pilihannya kan bagusnya untuk mengimprove ya, kami merekomendasikan itu lazy load, bisa di reduce katanya image yang ini scroll down baru tampil. Nah ini nih, jika kita ngunjung website kita scroll baru dia tampil, tapi selama belum ke bawah dia nggak ditampilin dulu ya, salah satunya lazy load itu diaktifkan ya. Terus apa lagi? Udah komplit, oke lah kita tinggal turutin aja dashboard. Apalagi yang tampil nih? Database config-nya ini ada dia. Ini nih fresh kit nih yang tadi nih bawaan tema nih official. Aktifkan CEO nih udahlah hide. Nah dia bilang apa? Malahan bisa dia kerjasama nih Yoshio dengan W3 Total Chase yang sekarang nih. Coba aja klik here. Intinya yang hijau dia ngasih tahu kita ada sesuatu tips. Oh udah selesai, udah lewatin. Ini nih yang tadi nih di atas lewatin. Suka menggunakan Elementor lewatin. Upgrade ke Pro ada grafiknya kata dia. Waduh, kita masih gratisan ada usaha. Apalagi nih bisa ditambahin. Ini enggak free backup login tadi itu ada udah ya di sini ya. Ini apa lagi nih? Lazy load, kata dia Google Map. Google Map pun ada malahan. Dia banyak nyediainnya untuk apa? Mempercepat. Saya coba nyari apa lagi di sini. Packages. Pengaturan awalnya sih sudah ada. Kita tinggal pakai lah intinya berikutnya. Nah, udah enable. Karena apa? Kita udah manfaatin yang dari awal itu. Yang ngeklik yang di sini mana udah hilang dia karena saya udah sekali tadi ya. Jadi itu untuk mempercepat cache web kita. Jadi udah pernah di load pertama kali, yang berikutnya dia mau jadi lebih cepat. Kalau buka di sini tadi ya tidak tahu lah ya. Tapi kalau pertama kali benar-benar pertama tadi buka load pertama dia agak lambat bukanya baru tampil kayak gini. Ya kalau udah dioptimalkan sama dia ya harusnya bisa jadi lebih cepat. Nah selebihnya kalian tinggal coba lagi. Kenapa tampilan tadi nggak ada lagi ya? Ceritanya kan kita udah selesai pengaturannya. Dia memang untuk pertama, tapi khusus yang CEO ini kalau nggak salah tadi itu, CEO-nya dia bisa ditampilin lagi kalau mau diubah. Nah dia ini untuk konfigurasi udah selesai untuk ngatur yang kita. Terus ada lagi apa? Sampai ini ada pertanyaan nggak kira-kira?
Total Change untuk plugin yang khususnya untuk kecepatan. Nanti kalian bisa coba, oh setelah nyerapin ini lebih cepat nggak? Tapi bukan yang RAM-nya lambat, misalnya lebih cepat gitu ya, nggak juga, bukan. Dia intinya manfaatin cache, ngakses. Nanti disk kita pun ngaruh, baca tulis itu, read speed-nya. Nggak ada pertanyaan? Sambil ngintai, ada nggak yang hadir lagi nih? Makin berkurang orangnya. Si Andika 062 nggak ada pertanyaan? Ada apa? Ada. Mau tanya nih, bisa ada kita buatin Ya. kolom komentar di website kita? Ntar komentar atau masuk ke email ini. Masuk ke email. Nah, seperti yang saya jelasin di awal tadi, ya, itu tergantung ini nih form yang kita gunakan. Tapi untuk komentar kan memang dia sudah nyediain nih maksudnya. Kalau kamu yang maksud kamu ini form, berarti kita cari aja yang namanya text area. Pernah dengar text area? Siapa namanya ya? Ini nih, Andika. Misek dengan komentar kan mirip-mirip kan sebenarnya. Nah, tapi objeknya itu adalah text area ini. Jadi yang ditambahin tuh, cari aja mana text area tulisannya. Paragraf teks ini juga bisa nih. Single line udah pasti yang mirip kayak gini kan. Paragraf teks yang bentuk seperti ini. Nah, tinggal kalian menggunakan. Tapi itulah tergantung kamunya mau gunakan yang mana. Komentar nih apakah komentar untuk post atau untuk halaman, karena memang ada komentar di WordPress ini. Ya. Iya. Tinggal diterapin yang mana yang maunya. Ada lagi yang lain? Sambil nunggu. Tidak ada. Si Abel belum mau nanya, Abel? Belum lah, kita lanjut ya. Berikutnya, kita tes plugin apa lagi ya yang dia bilang lagi. Nah, ini nih, WP Social Sharing. Berarti untuk nge-share konten kita ke media sosial. Pakai apa? Dia bilang ini Facebook, Twitter, dan selanjutnya. Kalau mau nyoba, ya coba aja WP Social Sharing. WP. Cara pakainya sama kok, sekali lagi mirip. Ya, selebihnya tinggalin aja kalau dia agak susah kalian pahami, cari yang lainnya. Nah, ini saya download lagi. Download. Oke, udah selesai. Berarti Sasi ini ya dia keluarnya. Si Sasi ini saya ekstrak. Nah, ini saya ambil nih foldernya. Taruh di folder plugin. Persis kayak tadi. Kemudian ke yang plugin terinstall. Tuh, banyak banget udah tampilannya. Plugin terpasang. Sisa-sisasi ada di mana sasi-sasi. Nah, ini aktifkan. Tombolnya pun mirip intinya. Aktifkan. Jika sudah, cek lagi di dia itu ada perubahan apa. Sisa-sisasi ini ya. Setting nonaktifkan add-on support. Support ini pasti online. Add-on nih ya online juga tuh. Nonaktifkan bukan 3 ini bukan setting berarti. Ya, setting tinggal dicek kira-kira dia bisa ngapain. Facebook barangnya barang gini. Kena kotak lah bagus kayak SpongeBob kalian bilang. Yang lebih besar gini kalian bilang. Oke, hajar. Ukurannya berapa? 50 misalnya. 50. Dah kayak gitu. Jadilah border radius. Nah, border radius kan untuk melengkungnya berarti 10 berubah nggak? Nah, kayak gini. Oke, Pak. Mantap. Logo color. Ya, biarinlah. Defaultnya Facebook kan memang ini. Kalau mau pakai warna apa? Saya coba asal dulu ya. Logonya saya ambil pakai warna ini. Ternyata memang bisa berubah. Saat ditunjuk, berubah jadi warna apa? Jadi Rangers kuning misalnya. Bener nggak? Iya bener, Pak. Nyala. Berarti yang ini harusnya putih. Yang tadi itu awalnya. Ambil warna putih. F.
Nah, terus yang ini. Nah, yang ini kuningnya. Ambil ini. Berarti ini. Tinggal kalian main-mainin. Nah, ditunjuk jadi kuning. Terus background color yang biru ini mau diganti jadi warna apa saat hover ya misalnya. Jadi merah. Nah, tinggal kalian ambil. Kode-kode hexa warna ini di Photoshop pun ada ya, di online pun ada. Nah, ditunjuk, wih, logoku jadi keren, Pak. Kalau dibilang kan, nah kayak gini lah ceritanya. Bordernya satu misalnya. Untuk apa ya? Bingkai. Border warna bingkainya misalnya kuning. Ambil lagi. Kuning ya merah ini. Nah, ini logo bingkainya yang merah tadi. Saat ditunjuk, border width-nya jadi lebar misalnya. Terus warna bingkainya jadi biru pula biar kelihatan. Ini nih nggak usah terlalu dipusingin yang ini ya. Saya cuma ngetes aja nih. Nah nih berubah dia. Wih, jadi logo bendera Cina misalnya kalian bilang kan merah kuning. Nah kayak gitu. Hover intinya tunjuk. Background itu ya background ini ya background di logo. Counter ada counter nggak berapa kali di share-nya? Biasanya itu kalau counter. Kita ke kanan aja pura-puranya. Ini apa nih? Ini yang di atas standar interface. Yang ini floating. Jika float ada kata floating ini dia semacam ini nih. Ada di atas terus. Kita gulung ada di atas misalnya kayak gitu. Saya skip aja yang ini. Kalau udah saya save. Malahan hanya untuk Facebook ya dia nyediain nih. Nah, yang lainnya nantilah kita coba cek lagi. Apa yang terjadi kalau udah masang begini ya? Saya pun belum ngeh nih. Kita reload. Ada nggak dia? Oh, ternyata memang ada. Inilah yang dibilang floating. Ya, yang float itu yang kayak gini nih. Nah, kita cek lagi mantan ke-1 Jeffrey. Oh, ternyata ada juga. Terus mana yang kotak-kotak tadi? Enggak. Saya klik. Nah, ke Facebook dia. Terus yang kotak-kotak tadi, nah ini yang tanda tanya nih berarti. Di manakah ada yang tuh kotak-kotak? Ini floating yang tadi lewat berarti kita di sini. Standar interface. Oh, ini berarti barang-barangnya tadi. Spread the love, entah apa kayak gini nih. Oh, bentuknya kayak ini. Oh, mau tampilnya gimana? Ini nih dia nih. Tapi ada di mananya masih tanda tanya juga karena belum kelihatan. Kita kan bentuknya segi 4, tapi dia nggak segi 4. Facebook, nah banyak dia ditampilkannya. Bottom content. Nih, placementnya di homepage, di post, di page. Kategori, saya tambahin juga lah. Share count-nya udah berapa kali, total share-nya udah berapa. Like, save. Jika dia nggak maksimal, ya mau nggak mau, kita tinggalin. Reload lagi. Oh, ternyata memang di sini. Tadi itu dia belum anget ceritanya. Klik. Nah, ini nggak gagal karena belum keklik alamat YouTube-nya, YouTube, Facebook. Yang jumlah share-nya ini malahan belum kelihatan juga di sini. Nah, di paling bawah ada nggak dia? Nggak ada. Di pack atau kategori harusnya sudah ada juga di pack kategori. Bucin yang saya pilih kemarin tuh. Ternyata harus dibuka juga, berarti nggak maksimal ya, harus versi berbayarnya berarti. Ya, mau nggak mau ya kayak gini lah barangnya. Kita nyoba floating interface sama Facebook dan segala macamnya. Ini apa nih? Instagram ikonnya pakai plain, nggak ada background. Refresh, URL shortener, bahasa Indo, dan segala macam. Selebihnya kan tinggal kalian cobalah ini. Ya, dia agak terbatas kalau saya lihat. Troubleshoot, udah habis. Terus bisa ngapain kita? Ya, saya cuma mau misalnya logonya hanya di Facebook. Terus Facebook doang. Berarti yang lainnya saya lepas centang. Coba. Ini WhatsApp, kalian udah zamannya WhatsApp, pakai WhatsApp misalnya nanti ya. Tapi saya mau ngetesnya bener nggak kalau saya lepas centang-centang ini nggak muncul yang lain. Jika sudah, nah ini juga dia batasi nih harus di unlock ya bayar itu
Save. Tes lagi. Bener nggak hanya logo Facebook? Ternyata nggak bener malahan. Nah, terus yang mana dong fungsinya ya nggak ada ini. Nah di sini padahal udah bener. Sharing service share. Nah pura-puranya gitu ya. Dah simpen lagi social networknya. Saya ganti center lah. Saya coba reload lagi. Klik. Ininya masih sama. Mantan ke satu diklik. Ya tetap ada. Tahu apalah ya namanya versi gratisan. Ternyata dia memberikan yang dalam tanda petik belum terbaik. Ya solusinya gimana? Cari yang mirip dengan dia. Oke, social sharingnya cari yang mirip. Nggak masalah, nggak pakai yang ini nih. Nah ini untuk backup tadi juga sudah ada, tapi ini backup yang khusus untuk apa? Untuk yang dia bilang bukan hanya untuk database. Tadi itu kan database HT access dan WP config. Nah ini kita bisa database ke semuanya, ke Google Drive dan segala macam. Tinggal kita ikutin lah. Ini udah. Nah, boleh nggak nyari yang lain? Boleh banget, tinggal dicari lagi. Oh, rekomendasi ini apa ya? Tinggal kalian terapin. Di materi, dibilangnya udah ada untuk slideshow, ada ini. Cari aja misalnya meta slider kayak gitu. Oh, untuk iklan bisa nggak? Bisa ditambahin semua sebenarnya. Sharing form ada, peningkatan keamanan sudah. Ini sudah yang saya blok, CEO udah, banner dan galeri. Saya tunjukin itu aja lah. Kalau mau cepat, saya cari namanya meta slider. Nggak hanya meta slider sebenarnya untuk pluginnya ini banyak ya. Tapi saya coba ini aja. Saya download kayak tadi. Saya tunjukin cara pakainya. Di kelas lain, malahan kalau nggak salah meta slider ini sudah ada. Di kelas kalian nih belum ada. Nah, saya tunjukin lah sekalian. Jadi cara pakainya gimana? Sama kayak tadi download. Sudah belum ya? Nih, download. Sambil nanya boleh ya. Jika nggak ada pertanyaan, ya saya diam-diam juga. Nah, jika sudah selesai download, sama, saya akan pakai cara paling gampang install dan paling aman. Ya, tinggal saya taruh di folder plugin. Di sini tinggal saya balik, plugin terpasang, ada namanya meta slider. Meta slider. Ini aktifkan. Jika sudah selesai mengaktifkan, nah kebetulan nggak ada setting. Cari di mana? Ya kebetulan ada di kiri ini ya. Klik aja. Nah, dia bilang, makasih yo, memakai meta slider. Oh lah, aku setuju kata kalian kan? Setuju. Nah, dia bilang ini bukan hanya untuk Classic Editor, Guttenberg juga dari di Quick Start-nya pakai jatuhin ke sini, tapi kita anggap belum terlalu ready lah. Kita mau cara gampangnya. Lihat aja. Lihat blank. Jika sudah, tambahkan slide-nya. Nah, ini ceritanya mau berapa yang ditampilin. Jadi yang saya klik tadi kan add slide. Mau gambar apa? Contoh gambar apa? Kita cari ya. Cari gambar dulu. Ardila Yunita kita cari. Nah, ini sekali saya ambil gambar ya misalnya. Berarti saya akan screenshot. Saya simpan filenya. Screenshot. Nah, simpan di ini tadi misalnya gambarnya gambar mana screenshot ini satu biji, cari Ramzi Abel. Oh ini isi muka Abel. Nah kita simpan lagi 2. Terus apa lagi? Amira Haswani.
Nah, ini amirahnya kita ambil juga. Nah, cak-caknya 3. Kalau udah selesai gimana? Ya, berarti saya upload dulu. Tek, 3 biji nih. Lepas. Udah. Kalau udah, saya akan klik add to slideshow. Klik. Nanti harusnya ada 3 slide otomatis. Nah, kayak gini. Kita tinggal tambahin keterangannya apa sih? Ya. Enter manually. Kalau mau ada keterangan, coba enter manually. Ini foto cewek cantik. Ini foto cowok ganteng. Ini Amira. Lagi marah. Nah, misalnya kayak gitu ya. SEO-nya, keyword-nya mau apa, silakan. Jika mau mengarah ke suatu post atau ke alamat website dia boleh. https www.facebook kelas berat 88 misalnya. Nah, boleh. Targetnya blank, misalnya centang. Nah, saya cuma ngaktifin di satu ini, misalnya. Cowok ganteng nanti kebuka. Jika udah selesai, ngapain? Save kan? Pak, bisa nggak ditampilin di widget-nya? Kita coba. Ya. Di sini meta slider-nya yang dipakai 825. Ya. Saya coba copy. Saya coba nambahin di widget, tampilan widget. Saya coba balik ke halaman beranda. Pura-puranya nampilinnya di sinilah setelah meta. Berarti ada kata-kata meta tadi di sini paling bawah ini harusnya meta. Saya pakai plus 8, ya benar plus ini. Nah, apa yang mau kita tambahin? HTML khusus nanti keluarnya itu, tapi cari meta slider ada. Nah, ternyata ada meta slider. Coba yang ini. Saya pilih yang 825. Nah, ini barangnya. Terus apa yang bisa dilakukan? Perbarui. Baru balik lagi. Reload. Harusnya di bawah meta nih ada nih. Nah, kayak gini. Wih, ada foto cewek cantik katanya. Next. Oh, cowok ganteng. Cowok ganteng doang. Ini kan nggak bisa diklik nih. Lanjut, ini bisa diklik. Nah, keluarnya cowok ganteng misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, nggak bisa diklik. Kenapa? Karena yang kedua doang yang saya mainin nanti. Ada linknya. Nah, inilah contoh yang untuk apa namanya tadi? Untuk yang tampilan agar menarik ada slideshow-nya. Nah, kalau yang ini kita tinggal milih. Pak, gambar-gambar gonta-ganti tadi saya mau nampilin sebelum news ini, bisa nggak di bagian sini? Nah, kita cari nih ya. Ini memang agak perlu nyari codingnya. Nah, coding yang apa? Nempatin yang ini. Caranya gimana? Copy yang shortcode-nya. Terus intai. Tulisan news ada di mana? Biasanya yang sini-sini nih header namanya. Berarti kita cari tampilan penyunting tema. Jangan sampai salah hapus ya, karena ini beresiko tinggi nih. Saya mengerti. Umumnya di header. Tapi pastinya naruhnya di mana? Kita perlu nyoba. Cek dulu. Saya coba inspect. Di atas news ini saya mau nambah. Berarti posisinya adalah news itu kan ini. Recent news, dia nanti ada tulisannya. Terus ada inner wrapper, ada container, ada apa lagi? Feature news event. Saya cari tulisan-tulisan itu ada nggak? Di sini ada head, ada body. Nah, habis ternyata saya coba tambahin di sini. Saya copy paste. Ngetes, bener nggak dia ada? Ada di mana dia ditaruh aja ya nggak? Kita coba simpen. Saya reload. Ada di mana? Ternyata di bawah. Pak, bukan di situ, Pak. Terlalu lewat. Ya enggak? Tapi mau saya tunjukin ini. Ternyata sudah berhasil nambahin slider tadi. Dan slider tadi udah muncul. Lah keren. Yang kedua bisa diklik. Ya enggak? Kalau mau di atas gimana? Nah, posisinya nih berarti kita salah. Kita tinggal pindah. Saya coba cari lagi. Jangan-jangan bukan di bagian ini. Malahan di
body open misalnya di sini ya. Saya asal-asal taruh nih. Bener nggak ini? Jangan-jangan terlalu jauh di atas pula dia. Tapi kita cek aja. Reload. Wih, Pak terlalu atas kata kalian. Iya, jangan di situ berarti. Karena kita nggak kelihatan tag yang digunakan. Berarti ke sini pura-puranya. Karena tinggal kalian coba posisinya. Itu cara budunya nyari. Ya, karena apa? Kalau secara inspect tadi kan ada div. Div-divnya nggak kelihatan. Nah, di sini belum juga, tapi udah masuk kolom. Hampir. Saya coba di sini. Intinya jangan salah posisi aja. Ya, pastikan dia antara yang nggak menggunakan PHP. Karena saya buka PHP tutup. Reload lagi. Baru bener. Ya nggak? Tapi mana fotonya ini? Nggak kelihatan di sini. Dia udah bener secara posisi. Nah, berarti saya coba. Nah, di sini. Misalnya di situ ya. Before content, saya taruh di sini. Masih bener nggak? Reload. Ternyata udah dibawa lagi. Ya, posisinya di sana tadi. Cuma dia nggak support. Karena bisa jadi bentrok dengan yang ini. Bisa jadi tema yang kita sekarang juga sebenarnya ada slidernya. Hanya slidernya kita ngambil alih di tempat dia. Jadi dia bermasalah. Error nggak ya misalnya? Misalnya nih kita taruh di sini dan ininya kita remark. Kita coba aja. Pura-puranya kita belum mau menyerah. Nah, kita pakai ini kan. Kita reload. Hasilnya ya sama, tetap ketutup. Ya, tidak tahu nape lah sama ya. Nah, kayak gini kan. Nah, mau nggak mau. Tapi secara tempat dia naruhnya di situ tadi. Nah, justru yang news tadi itu hilang. Berarti harus tetap ada. Saya simpan. Saya kembali perbarui. Saya reload. Nah, tetap ada kayak gini. Ya, mau nggak mau, jika dia membatasi seperti ini, nah, kita taruh aja di bawah newsnya tadi. Berarti posisinya jangan sampai jelek kan, mau nggak mau di bawah. Reload. Udah, mau nggak mau seperti ini. Yang penting dia jalan rapi. Udah ada slideshow-nya. Aman sampai ini. Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Anak-anak? Ada pertanyaan? Jika nggak ada, berarti harusnya udah selesai. Nih, banner nih sendiri untuk iklan sebenarnya. Jadi kita bisa nambahin di iklan kita klip misalnya kayak gitu, boleh di banner. Tinggal kita cari. Contoh, saya contohin satu lagi lah. Lagi WordPress. So modal pop-up. Nah, kayak gini ya misalnya ya. Modal pop-up ada pula namanya ternyata. Nah, saya juga baru ngetes nih. Apa sih barangnya ini? Kita coba ya. Free plugin, premium, close me. Nah, oke, kita coba ambil. Download. Pop-up modal-modal ini sendiri adanya di Bootstrap biasanya. Kalau kalian udah DPW kemarin, harusnya pernah lah minimal dengar kata modal. Modal tuh saat kita buka, tampil sesuatu. Pop-up dianya sifatnya. Nah, sama kayak tadi, modal. Kita ekstrak. Jika ada pertanyaan, silakan tanya ya. Ini yang terakhir nih, saya demoin nih. Harusnya untuk UTS sudah bisa lah nanti. Tapi usahakan cari yang berbeda ya dengan yang saya demoin ini. Saya ini cuma nyontohin dari beberapa plugin aja. Nah, yang saya install modal ini ya, saya klik. Mana dia? Modal. Nah, nggak ada settingnya, berarti cari ada di mana ya si modal. Nah, kita cari nih, sasi bukan pengaturan. Nggak ada. Si modal ada di mana nih? Tampilan modal, nggak ada juga. Di mana dianya jadinya? Template,
Elementor. Oh ini ternyata di atas nih, ini ya kita klik. Biasanya paling bawah, ini dia di tengah-tengah naruhnya. Nah, kita bikin baru, biasa kayak gini tampilannya. Apa nih? Skor belum ada, bukan ini oke, ini tutup aja nih menu-menuhin. Ini udah. Add new, tombolnya di sini di atas. Nah, apa judulnya? Mari selamat datang. Pura-pura aja kita kayak gitu ya. Ayo, mau ngapain misalnya. Dah, pura-puranya kayak gitu aja. Copy, taruh ke post atau ke page untuk nampilin dia, kata dia. Saya coba copy aja lah, nurut lah kata dia. Copy, saya terbitkan. Mau ngeliat nih, kalau nggak diapa-apain, bener nggak muncul si modal nih ya. Coba di reload. Nggak muncul. Nah, kalau ngeklik halaman, hubungi kami, nggak muncul. Tapi yang ini tetap muncul ya, yang header kita tadi, mantap intinya. Nah, saya mau coba nih, si pluginnya ini sekarang gimana biar bisa muncul. Kalau tombol-tombol nih. Nah, ini nih. Modal pop-up setting, ternyata dia ada di bawah. On page load. Kita coba ini ya, on page load. Klik me, lux button, biarin. Udah. Nah, ini nih yang sosialisasi sosialnya nggak mau di-share, nggak boleh di-share, itu perbarui. Saya coba reload lagi yang ini. Reload, enter. Bener nggak saat pop-up tampil? Ya, ada juga. Nggak. Kecewa kita kan. Kalau kita kena bohongin nanti. Padahal saya udah nyetingnya on page load ada. Nah, padahal mari selamat datang kan beda ya. Sorry. Jadi si modalnya ini saya bikinnya halaman mari selamat datang. Nah, harusnya halaman ini kan baru bisa dipanggil setelah kita tambahin menu ya tadi ya cerita. cerita kita. Jadi saya coba tambahin apa tadi itu ya? Modalnya namanya selamat datang. Dia ngasih kita ini kan. Ini kita copy nih. Udah kita copy, berarti kita tambahin di hubungi kami ini tadi. Saya coba edit. Kemudian saya tambahin code tadi itu. Nah, saya tambahin di sini selain form, saya tambahin ini. Ada nggak modal-modal juga? Kebetulan kan nggak ada modalnya karena modal tuh adanya di edit modal nambahin baru. Kemudian saya coba lihat apa yang terjadi. Oh iya bener ya, inilah barangnya. Ya. Nah, misalnya kita nambahin kata-kata promosi. Ayo mau ngapain? Tahu aja sama cewek cantik misalnya. Mentang-mentang cantik. Klik kok. Jadilah kenalan misalnya gitulah. Nah, selesai. Perbarui. Nah, sambil kalian boleh siapin pertanyaan ya. Sambil saya reload. Nah, ayo mau ngapain? Tahu aja cewek cantik, mentang-mentang cantik. Lah, bener berarti inilah barangnya. Berarti dia bisa ditempel di suatu halaman yang mana. Saat di load, dia tampil. Atau saat ditombol, diklik, kata dia tadi. On button, klik, baru dia tampil. Ya, kayak inilah barangnya. Ya, button color bisa kita pilih warnanya, text color, dan seterusnya. Nah, sampai ini dulu. Ada pertanyaan? Jika nggak ada, saya mau tutup nih. Gimana anak-anak? Antonius? Ada, Pak. Pak, misal kita nak download sesuatu kan, nah itu kan setiap ngelik kan selalu sampai iklan. Itu gimana ya, Pak? Nampilin iklan yang mana nih? Kita download lewat itu. Download tapi justru iklan. Yang kamu bahasnya web kita. Tapi nampilin iklan dulu maksudnya. Oh. Itu kamu mesti upload file kamu tuh biasanya. Atau gini, cari aja tentang Google AdSense misalnya. Cara nampilin gimana nanti kamu taruh di widget ini. Ya. Taruh di widget atau di modal ini. Kalau dia support sama script, biasanya pakai iframe kan. Kamu taruh aja iframe di sini.
Nih dari teks nih nanti pasang iframe yang untuk iklannya. Iframe AdSense. Nggak muncul Pak screenshot Pak. Hah? Oh iya, sorry. Mana screenshot nih, tombol. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Iframe. Mana ya? Salah satu contoh aja, example aja lah. Pura-puranya saya ngambil iframe apa kayak gitu ya. Adding Google AdSense. Kita harus ada contoh iklannya sih di pelampiannya ada ya. Nah, iklan ini nih ya. Ads by Google. Bener nggak keluar iklan deh? Muncul nggak dia? Nggak muncul. Inilah ya, kita ngambil dia ini ya. Inspect. Pura-puranya saya copy ini. Nah, saya tinggal ngambil nih. Copy elemen. Dan saya taruh di si modal nih misalnya. Saya pastein. Saya perbarui. Tapi saya nggak tahu support nggak gambar ya dia ya. Tapi kalau mau banner, nambahinnya ya kayak gini. Nah, saya lihat di hasil. Kemon. Sembunyi. Nih. Saya reload. Nah, ternyata dia support. Ya, kayak gini lah salah satunya si yang ditanya Antonius tadi ya, Antonius ya. Jadi, kita AdSense iframe-nya apa, kita taruh di tempat kita. Ya, contohnya kayak gini. Dia kalau mau otaknya lebih gede, kamu cari aja pengaturannya. Nanti berarti tampilannya teks yang lain nggak usah langsung kedap-kedip iklan tadi. Jadi, orang saat buka halaman ini, langsung tampil iklannya. Oke? Gitu dah Antonius. Oh, Antonius hilang pula. Lah ya gambarannya itu ya, karena waktunya juga udah habis. Untuk yang lain kira-kira ada pertanyaan? Halo, ada Tidak, pertanyaan? Pak. Tidak, ya udah. Jika tidak ada, maka izinkan saya untuk mengakhiri perkuliahan Ah, kita. Iya, ya, kenapa? Pak kalau Intan, sampai hah? buka link lain itu gimana, Pak? Pop up, apa gimana? Iklan sampai buka link lain Nih, tuh langsung nyutap. itu manfaatin yang lain lagi tuh. Kalau yang ini kan manfaatin klik nih. Nah, nih ngeklik buka kan dia kan, ya nggak? Nah, kalau kamu mau gitu tuh dia ada redirect-nya. Cari lagi berarti kata-kata redirect otomatis. Ngerti maksudnya? Kan terganggu kita ya saat ini awal kebuka iklan lagi. Ya, kalau hal-hal itu tuh cari yang redirect. Ini saya udah stop lagi share screen-nya. Tunggu. Nih ya, kalau yang ini yang saya tunjukin sekarang nih, kan ini nih pop up-nya gini kan tadi kan. Kita mesti ngeklik dia ini baru tampil iklannya. Nah, kayak gini nih. Nah, maksud kamu kan dia otomatis saja kebuka di jendela baru kan? Itu cari Ya. tentang redirect ya. Cari tentang kata-kata redirect. Nyontek aja nanti, nyontek dari website yang kamu ini kayak tadi tuh saya inspect tadi tuh, yang kayak gini nih. Nah, dia gimana sih? Coba belajar recording dia. Oke. Ya intinya jangan takut nyoba dulu lah. Yang lain Ya, aman berarti? udah aman, Pak. Oh, wah, terima kasih ya. Berarti saya tutup pertemuan hari ini. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya udah pertemuan ke-7. Nanti kita bahas teknis UTS-nya bagaimana. Harapannya sih apa ya? Biar kalian bisa besar nilainya. Oke gitu ya. Selamat malam. Salam budi luhur. Sampai ketemu lagi. Dadah. Saya izin akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih, Dadah. Selamat Pak. malam.